Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonardo Tegar Mahardika dengan NIM C0D023023. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pemungutan PPh pasal 21 final dan pasal 26 bagi SPLN. PPh pasal 21 final. Sesuai penjelasan pasal 21 Undang-Undang PPh, pajak penghasilan final ini merupakan pajak yang dipotong atau dipungut atas penghasilan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Objek pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut dan bersifat final berdasarkan PPh pasal 21 diantaranya gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan atau pembayaran sehubung dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Kemudian pembayaran uang pensiun, honorarium atau pembayaran lainnya yang melakukan pekerjaan bebas maupun pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Kemudian kita masuk ke tarif pajak penghasilan final uang pesangon yang dibayar sekaligus. Sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final. Kemudian kita masuk ke tarifnya. A. Tarif pajak penghasilan final pada pasal 21 atas uang pesangon adalah penghasilan bruto sampai dengan 50 juta itu masih tidak dikenai tarif, masih 0%. Penghasilan bruto di atas 50 juta itu dikenai tarif 5%. Di atas 100 juta itu 15%, 500 juta itu 25%. Kemudian tarif pajak penghasilan final pasal 21 atas uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua adalah penghasilan bruto sampai dengan 50 juta itu 50%, penghasilan bruto di atas 50 juta itu 5%. Kita masuk ke contoh kasusnya. PTA melakukan pembayaran uang pesangon kepada Tuan Ismail pada bulan Januari 2014 sebesar 300 juta. Kemudian akan kita jawab. PPh pasal 21 Januari 2014 yaitu 5% kali 50 juta sama dengan 2.500.000. Kemudian 15 juta kali 200 juta sama dengan 30 juta. Total sebesar 32.500.000. Kemudian kita masuk ke tarif PPh final honorarium dan imbalan lain yang diterima PNS atas bebas APBN atau APBD. Melalui peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2010, penghasilan berupa honorarium dan imbalan lain yang diterima PNS atas bebas dari APBN atau APBD dikenakan pajak penghasilan final. Tarif pajak penghasilan final atas honorarium ini ditentukan berdasarkan golongan atau tingkat jabatannya, yaitu golongan 1 dan golongan 2, anggota TNI dan Polri, golongan pangkat Tantama dan Bintara, dan pensiunannya adalah 0%. Kemudian golongan 3, anggota TNI dan Polri, golongan pangkat Perwira Pratama dan pensiunannya adalah 5%. Kemudian pejabat negara, PNS golongan 4, anggota TNI dan Polri golongan pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi dan pensiunannya ada 15%. Kemudian kita masuk ke contoh kasusnya. Tuan Umar, PNS golongan 2, pada tanggal 15 Februari 2015 menerima honorarium sebagai narasumber dalam sebuah seminar di kantornya yang sumber dananya berasal dari APBN sebesar 30 juta. Berapa PPh pasal 21 yang terutang? Kemudian kita jawab 0% kali 30 juta. Jadi karena Tuan Umar PNS golongan 2 honorarium dari APBN yang diterima dikenai PPh pasal 21 tarif 0%. Kemudian terhadap Tuan Umar, bendahara akan membuat bukti potongan PPh pasal 21 final. Kemudian kita akan masuk ke PPh pasal 26 bagi SPLN. Definisi PPh pasal 26. PPh pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan diterima oleh wajib pajak luar negeri, sumber pajak luar negeri atau SPLN. Pemotongan pajak ini berlaku untuk jenis penghasilan seperti
dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan jasa, serta penghasilan lain yang bersumber dari Indonesia yang diterima oleh SPLN. PPh pasal 26 bertujuan untuk mengenakan pajak kepada SPLN yang memperoleh penghasilan dari Indonesia, meskipun mereka tidak menetap atau bertempat tinggal di Indonesia. Objek pajak yang dikenakan PPh pasal 26. Objek pajak yang dikenakan PPh pasal 26 mencakup penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri atau SPLN dari sumber Indonesia, antara lain yang pertama itu dividen, pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham yang berkedudukan di luar negeri. Kemudian bunga, penghasilan bunga yang diperoleh dari SPLN dari investasi di Indonesia. Yang ketiga ada royalti, penghasilan yang diterima SPLN dari penggunaan hak kekayaan intelektual, merek dagang, paten, hak cipta di Indonesia. Kemudian jasa, penghasilan yang diperoleh SPLN atas pemberian jasa teknis, manajemen atau konsultasi di Indonesia. Kemudian penghasilan lainnya, seperti penghasilan lain yang bersumber dari Indonesia yang diterima oleh SPLN, seperti sewa, premi, dan lain-lain. Kemudian kita akan masuk ke tarif PPh pasal 26 untuk SPLN sesuai dengan Undang-Undang PPh dan P3B. Tarif umum PPh. Tarif umum PPh pasal 26 yang dikenakan terhadap penghasilan bruto SPLN adalah 20%. Namun, tarif ini bisa berbeda jika Indonesia memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda P3B dengan negara asal SPLN. Kemudian tarif berdasarkan P3B. Tarif PPh pasal 26 dapat lebih rendah dari 20% jika P3B menetapkan tarif khusus. Misalnya, untuk dividen, royalti, atau bunga. P3B dapat menetapkan tarif antara 5% hingga 15%. Kemudian kita akan masuk ke contoh perhitungan PPh pasal 26 bagi SPLN. Misalnya, perusahaan di Indonesia membayar royalti sebesar 1M kepada perusahaan luar negeri. Berdasarkan ketentuan PPh pasal 26, tarif yang dikenakan adalah 20%. Perhitungan PPh pasal 26. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali 1 miliar, sama dengan 200 juta. Jadi perusahaan di Indonesia harus memotong dan menyetorkan pajak sebesar 200 juta atas pembayaran royalti tersebut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.